Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kumala Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rekomendasi optimasi fisik pada sistem antena 4G. Pada gambar yang bisa dilihat, ini merupakan identifikasi coverage problem. Gambar tersebut merupakan panoramic picture per cell. Dapat dilihat yaitu pada sel pertama, yaitu sektor pertama, arah antenanya yaitu 40 derajat dengan ketinggian antena 24 meter dengan antena dengan tipe K742215. Dan yang kedua, panoramic picture sektor kedua dengan arah antena yaitu 180 derajat dengan ketinggian 24 meter dengan antena yang sama. Begitu pula dengan panoramic sektor 3. Arahnya di sini yaitu 300 derajat dengan ketinggian 21 meter dengan tipe antena yang sama. Gambar panoramic picture dapat memperlihatkan objektif coverage masing-masing sektor. Yang kedua yaitu identifikasi coverage problem atau obstacle. Obstacle di sini adalah adanya hambatan-hambatan di depan antena. Dapat dilihat gambar di bawah ini yaitu panoramic view setiap 30 derajat. Dari kemiringan 0 hingga 120 derajat tidak nampak adanya obstacle. Tetapi pada kemiringan 150, 180, 210, dan 240 derajat terdapat adanya obstacle penghambat dari kinerja sebuah antena. Selanjutnya yaitu identifikasi coverage problem yang terletak di rooftop. Penempatan antena di rooftop harus semaksimal mungkin agar tidak adanya obstacle atau halangan berupa tembok. Dapat dilihat pada gambar pertama, ini tidak direkomendasikan karena adanya halangan di depan antena. Selanjutnya, rekomendasi yang kedua ini bisa dilihat yaitu sudah dipindahkan atau relokasi antena dengan pancaran yang lebih baik. Selanjutnya yaitu identifikasi cross coverage. Cross coverage disebabkan oleh improper tilt setting. Gejala atau penyebab awal dari cross coverage ini adalah dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Cross coverage terjadi di sel yang PCI-nya 288. Oleh karena itu, sel mengganggu sel lain yang meningkatkan kemungkinan penurunan layanan. Penyebab paling mungkin untuk cross coverage adalah ketinggian antena yang berlebihan atau pengaturan kemiringan yang tidak tepat. Setelah itu dilakukan pemeriksaan oleh engineer yang kemiringannya diatur ke nilai yang terlalu kecil. Oleh karena itu disarankan agar kemiringannya ditingkatkan. Solusi untuk masalah cross coverage ini yaitu sesuaikan kemiringan sel 288 dari 3 hingga 6, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Cross coverage sel 288 berkurang secara signifikan setelah kemiringan disesuaikan. Selanjutnya yaitu identifikasi inverse connection. Penyebab dari inverse connection ini adalah RSRP sel 0 dan 2 di lokasi desa Expo masing-masing rendah dan tinggi di area merah yang ditunjukkan pada gambar. Kualitas sinyal sel 0 dan 2 cukup memadai di area yang dicakup oleh sel 2 dan 0 masing-masing. Analisanya yaitu setelah instalasi dan commissioning selesai, RSRP ke arah main lob di sel 0 rendah. Setelah sel 0 dinonaktifkan dan sel 2 diaktifkan, RSRP di sel 2 normal dan SINR lebih tinggi daripada yang diuji di sel 0. Oleh karena itu, masalah ini dapat terjadi karena sistem antena di dua sel terhubung terbalik. Hasil setelah pengecekan sesuai dengan yang diinginkan karena kabel optical fiber pada baseband board sudah ditukar. Solusi untuk masalah ini yaitu tukar serat optik atau sesuaikan feeder dan sesuaikan antena. Disarankan agar serat optik pada baseband board ditukar karena operasi ini dapat dilakukan di ruang peralatan. Untuk sarannya, personel perancangan jaringan harus berpartisipasi dalam pemasangan. Sebagai alternatif personel layanan, pelanggan memiliki materi perencanaan jaringan terperinci dan secara ketat mengawasi konstruktur proyek untuk pemasangannya. Setelah pemasangan selesai, label harus dilampirkan dan bahan pemasangan harus diarsipkan. Selanjutnya yaitu identifikasi interference, yaitu menyesuaikan azimut antena untuk mengurangi interferensi. Penyebabnya yaitu cross coverage sering terjadi pada site
1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12, dan quotidian interference di banyak area. Analisisnya, menurut analisis parameter data drive test, terjadi kepadatan di area tersebut dapat dikurangi dengan menyesuaikan azimut antena. Solusinya, ubah kemiringan di sel 28 dari 2 derajat menjadi 4 derajat, sehingga arahnya mengarah ke rute demonstrasi. Ubah kemiringan di sel 33 dari 3 derajat menjadi 6 derajat, sehingga arahnya mengarah ke 1K pavilion. Setelah itu, ubah kemiringan sel 50 dan 51 dari 3 derajat menjadi 6 derajat, sehingga arahnya mengarah ke communication pavilion. Kurangi daya pancar di sel 33 sebanyak 3 dB untuk mengurangi gangguannya ke jalan setapak di dekat China Pavilion. Gambar setelah dilakukan optimasi dapat dilihat pada gambar berikut. Ini adalah SINR setelah optimisasi difusi. Setelah itu adalah identifikasi handover failure. Penyebab yang terjadi dari handover failure ini karena serve interference. Penyebabnya yaitu selama pengujian, handover dari PCI 281 ke PCI 279 gagal. Sel 281 adalah sel sumber dan diinterferensi oleh sel 279 dan 178. Perintah handover yang dikirimkan selalu gagal dan tidak dapat diterima dengan benar oleh user equipment. Sel 279 adalah sel target untuk handover dan cakupannya tidak disesuaikan secara khusus karena kekuatan sinyal di area handover dapat memastikan kualitas sinyal setelah handover. Oleh karena itu, sel di 178 harus disesuaikan untuk mengurangi interferensinya ke sel 281. Dilihat pada gambar, sesuaikan kemiringan antena untuk mengurangi cakupan sel 178. Terima kasih. Hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.